Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun laisa lana rabbun siwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Mujahidin dan para penggemar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah curahkan kepada kita yang sangat banyak, agar kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini, hari esok, dan khususnya kita mohon rahmat Allah, nikmat Allah ini berkelanjutan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang lalu surat Al-A'raf ayat 35 sampai dengan ayat 39 itu menerangkan yaitu diutusnya para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan oleh umatnya. Ini diterangkan dengan ayat yang cukup panjang, ayat 35 sampai dengan ayat 39. Para jamaah yang terhormat, mari kita lanjutkan, yaitu ayat berikutnya, yaitu tentang balasan terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Akan dikemukakan di dalam Al-Quran ini ayat 40 dan ayat 41. Kalau yang lalu itu menerangkan para rasul diutus oleh Allah dan bagaimana sikap kaumnya terhadap rasul yang diutus oleh Allah itu. Di antaranya mereka ada yang menolak. Berikut ini diterangkan bahwa mereka mendustakan. Mari kita baca dua ayat tersebut dengan bacaan yang khusyuk, mengharapkan dari sisi Allah akan pahalanya dan mengharapkan petunjuk dari isi ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Desktop kita yaitu pada halaman 251 ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa ولا يدخلون الجنة حتى
hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika najzir zalimin. Kita ulang sekali lagi sambil kita resapkan bacaan-bacaan yang baik. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika najzil zalimin. Dua ayat dalam surat Al-A'raf ini, ayat 40 dan 41, itu Allah memberi berita, istilahnya tanzir, Pak, yang disampaikan oleh Nabi SAW, berita duka. Siapa itu yang diberi berita duka? Kaum-kaum yang didatangi oleh Rasul, dan apa yang disampaikan Rasul itu mereka mendustakan. Ayat-ayat dari Allah yang disampaikan kepada utusannya, Rasulnya, mereka dustakan. Lagi sombong. Ya, seperti pagi tadi diterangkan oleh Pak Dr. Anas Abdul Aziz, orang yang kafir kepada Allah itu orang sombong, Pak. Karena tidak menyadari bahwa itu Allah itu pencipta, Allah memelihara, Allah mengatur. Tidak mau diatur Allah, cari pemeliharaan yang lain. Dimana tadi orang Islam banyak terlibat mencari amalan, katanya nuruti orang-orang yang dulu kuno agama Hindu. Dicontohkan tadi ya, apa saja itu orang-orang Hindu yang amalannya dilakukan oleh orang Islam. Kita harus menyadari, Pak. Kami dulu di pendidikan guru agama diberi contoh orang Islam yang menyalakan ini menurut Hindu. Cuma kami tidak tahu ayatnya, Pak, tidak bisa membaca. Itu kan bahasa Palwa itu. Nah, beliau itu SAG, Sarjana Agama Hindu. Jadi tahu dan hafal. Saya hanya tahu saja kalau ini asalnya dari agama Hindu. Orang Islam banyak yang mengamalkan, disulap dengan campuran-campuran ayat-ayat Quran. Kalau diberitahu ini ajaran Hindu, Pak, opo eleke isi maca tahlil nang kono? Opo eleke? Artinya baik, tapi prosedural atau tidak, gitu loh. Sama-sama yang dibaca, ada yang prosedural, ada yang non prosedural. Ini. Nah, ini di dalam ajaran Islam ilmunya ada, Pak.
dari akidah Islamiyah dan dari syariat yang berupa ibadah. Mari kita pahami kalimat demi kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sudah tahu Pak artinya innalladzina itu. Sudah sering diucapkan innalladzina ya. Kazzabu bi ayatina. Kalau kazaba artinya dusta. Kalau kazzaba mendustakan. Itu indahnya bahasa Arab Pak. Dari tasrif fa'ala menjadi fa'ala, kazaba menjadi kazzaba, artinya berbeda. Kazaba dusta, kazabtu saya berdusta, kazabta engkau berdusta. Tapi kalau kazzabta engkau mendustakan. Mendustakan apa? Lah, ada maf'ul bihnya. Kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami. Ayat ini artinya ayat yang tertulis, Pak. Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malak Jibril. Ada wahyu yang langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ada yang dengan perantara seperti langsung diturunkan. Jadi di dalam ilmu Al-Quran, cara-cara turun wahyu, mayoritas turun wahyu itu caranya melalui malak Jibril. Dan ketika malak Jibril itu membawa dari Allah sampai kepada Rasul, itu tidak ada makhluk apapun, makhluk manapun yang intervensi. Setan-setan golongan jin yang dulu mampu terbang ingin menyadap wahyu-wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, tidak mungkin dapat mereka lakukan. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Innahu, Quran itu, sesungguhnya Quran itu adalah bacaan yang karim, bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun, tertera, tertulis di dalam kitab yang rapat. Kata-kata maknun itu artinya yang disorder itu, Pak. Kan rapat sekali itu. Ada dua besi dikumpulkan lalu dilas. Nah itu begitu rapatnya, sehingga setan-setan golongan jin, iblis pun tidak tahu. La yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya illal mutahharun, kecuali malaikat yang disucikan. Itu mereka dustakan. Nah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu biasanya diikuti dengan istikbar. Wastakbaru, mereka sombong. Sombong itu kalau manusia gak sembodo, Pak. Berapa kekuatan manusia kok sombong itu? Berapa ilmu manusia kok sombong itu? Sekuat-kuat manusia kalau dikatakan sombong kepada orang lemah, mungkin ono pantesi wonge pendekar sombong nangone orang lemah. Tapi kalau sombong kepada Allah, Allah itu pencipta, pemelihara, pengatur, kok disombongi? Ini orang kafir, Pak. Karena itu beliau kemarin mengatakan orang kafir itu sombong kepada Allah. Alhamdulillah saya dapat petunjuk masuk ke dalam agama yang benar. Innad dina indallahi al-Islam. Dan ayat itu sudah sering kami sampaikan. Anha an ayatina, mereka itu sombong terhadap ayat-ayat kami. Waduh, konsekuensinya, Pak, la tufattahu lahum abwabus sama. La tufattahu, tidak dibukakan lahum, untuk mereka. Siapa mereka? Kadzabu bi ayatina wastakbaru. Mereka yang mendustakan ayat-ayat kami
dan sombong terhadap ayat-ayat kami. La tufattahu lahum, tidak dibukakan buat mereka abwabus samai, pintu-pintu langit. Tuh, langit kok ono lawange sih, Pak? Para jamaah yang terhormat, langit yang disebut di sini adalah alam atas. Apa yang kita lihat ini di atas itu masih alam bawah itu. Alam syahadah. Di atas itu ada alam atas. Di atas sanalah tempatnya para malaikat. Tapi kalau jin sama dengan kita, Pak, di bumi tempatnya. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan lahum buat mereka pintu-pintu langit. Ini nanti harus tafsir, Pak. Karena kalau dikatakan pintu, ya kita tahu sesuatu yang bolong ditutup dengan sistematik, itu namanya pintu. Babun jamannya abwab. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak masuk al jannata, surga. Di akhirat besok cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Kalau tidak boleh masuk surga, ya mesti masuk neraka. Lah inilah yang kita mohon perlindungan kepada Allah tiap-tiap salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Mohon perlindungan kepada Allah. Tidak bisa mohon pertolongan kepada manusia. Tidak bisa minta pertolongan kepada Nabi. Nabi hanya menyampaikan. Siapa yang mau terima, Allah nanti yang akan memasukkan ke dalam surga. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak masuk al jannata, ke dalam surga. Nah, orang yang tidak percaya kepada alam gaib, di ono swarga iku. Swarga yo nek donya iki lho. Sapa sing sugih omahe gedhong-gedhong, makrong-makrong, pinggir embung, ha iku swarga iku. Kenapa kok mereka tinggalkan? Ada orang mati bawa rumah, Pak. Paling membawa peti mati. Itu pun kalau orang Islam, petinya dibawa kembali, dimasukkan ke dalam tanah, cuma ditutup dengan bambu atau kayu. Bawa apa itu? Katanya surga dunia. Surga itu gak bisa mati, Pak. Seperti janji Allah, orang kalau sudah di akhirat masuk surga, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan mati. Tapi kalau kesenangan di dunia, ya kadang-kadang tidak sampai akhir umur sudah tidak bisa melaksanakan. Ya orang itu kalau makin tua kan biasanya giginya kan ompong, Pak. Biasanya makan sate gulai, kikil. Tapi kalau giginya sudah ompong, kasih gulai, kasih sate, kasih kikil, dimutai. Itu namanya surga. Makan di dunia ini Allah memberi batasan, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau di surga perintah Allah, makanlah dan minumlah hari-hari, makan sepuas-puasmu. Di surga itu tidak makan, tidak lapar, makan, tidak kenyang. Jadi tidak ada kloset itu, WC itu tidak ada di sana. Oh, namanya surga, tempat yang nikmat, tidak ada kotor itu. Kalau di dunia, kotoran itu di mana-mana. Masya Allah, manusia itu sering membuat kotoran, Pak. Orang-orang di tepi sungai kalau buang sampah ke sungai, ini mau membuang kotoran di tempat pembuangan sampah itu hanya di kota. Tapi kalau kerepotan dibuang di got-got selokan-selokan itu namanya tangan merusak itu. Itu hidup di dunia, Pak. Mereka tidak masuk surga hatta yalijal jamalu fi sambil qiyam, sehingga yaliju masuk di sini hampir sama dengan dakhola, Pak. Tapi dakhola lebih umum. Kalau yaliju itu masuk ke lubang sempit
sehingga masuk unta fi sammil khiyat, dalam lubang jarum. Mana mungkin Pak unta itu masuk ke lubang jarum? Jadi kalau ada unta bisa masuk lubang jarum, mungkin ada orang kafir masuk surga. Saking tidak mungkinnya orang kafir masuk surga, Allah beri ibarat seolah-olah tidak akan mungkin unta yang segede itu masuk lubang jarum. Lubang jarum itu ada 1 senti Pak, tidak ada itu, kecil. Mata kita tanpa kacamata tidak bisa masukkan karena kecilnya. Selamanya tidak akan mungkin ada unta masuk lubang jarum itu. Ya kecuali kalau buat jarum raksasa, kan tidak mungkin Pak. Jarum yang selamanya sekian itu. Artinya tidak mungkin orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong tidak masuk surga. Sehingga tidak masuknya itu seperti unta masuk lubang jarum. Jadi tidak mungkin loh ya, ada unta masuk lubang jarum. Seperti itu tidak mungkinnya orang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong kepada ayat-ayat Allah masuk surga. Padahal pintu surga itu luas Pak. Apalagi pintu surga yang namanya Babur Rayyan, khusus untuk orang-orang berpuasa. Nanti insya Allah di dalam bulan puasa akan diterangkan itu pintu-pintu orang yang berpuasa. Lebar pintunya Pak. Tapi mereka tidak boleh masuk karena tidak punya sarana alat untuk masuk. Apa itu yang bisa masuk ke surga? Iman yang bersih dan amal yang soleh. Amal soleh itu amal sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau berbuat amal tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun tujuannya baik, ya pakai tadi seperti melakukan ibadah seperti ibadahnya orang Hindu. Loh apa itu haram atau halal? Kan ada tanya begitu tadi. Halal atau haram Mbak? Loh masalahnya bukan halal atau haram, diterima atau tidak. Dasarnya ada petunjuk Nabi, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal, amal soleh maksudnya, tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk kami, ditolak. Ditolak Pak. Nah ditolak itu halal atau haram? Ya sudah pikir sendiri mau ditolak. Wis kadung tak lakoni kayak biyen Pak, nuruti leluhur kita. Nah, leluhur kita dulu itu kebanyakan kepercayaannya Hindu Pak, primitif. Wa kadzalika, sudah tahu artinya. Wa kadzalika itu isim isyarah Pak. Dan seperti itulah najzi, kami membalas, memberi balasan al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Jadi mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong terhadap ayat-ayat Allah itu termasuk mujrimun, orang-orang yang berdosa. Nah orang berdosa itu kalau sekarang bisa hapus kalau taubat. Tobat. Dan tobatnya sebelum mati. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima tobatnya seorang hamba sebelum hamba itu nafasnya di tenggorokan. Ya seperti Ustadz Abdul Aziz pagi tadi itu. Nah, untung dia masuk Islam. Andai kata tidak masuk Islam, ya termasuk nasibnya seperti ayat ini. Nah itu namanya tobat. Nah ada orang Islam yang berbuat maksiat tapi diampun oleh Allah. Diampunnya karena minta ampun. Yang kedua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dosa-dosa yang tidak usah minta ampun tapi diampun oleh Allah, itu ada Pak. Memasuki bulan Ramadan banyak dosa-dosa yang diampun oleh Allah walaupun tidak minta ampun.
Karena Allah itu Rahman dan Rahim. Kadzalika najzil mujrimin. Seperti itulah najzi, kami memberi balasan al mujrimin, kepada orang-orang yang berdosa. Dalam hal ini dosanya yaitu mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong terhadap ayat-ayat Allah. Itu mujrim. Ini para jamaah yang terhormat, orang yang sengaja tidak mau mempelajari hidayah Quran itu termasuk sombong, Pak. Ayo belajar, enggak usah. Itu sengaja itu. Adapun belum sempat, mudah-mudahan Allah beri kesempatan. Kalau diajak mempelajarinya enggak mau, padahal sudah bisa baca. Cukup aku mau doa, ganjaran yang tahu. Iya, pahala dapat, tapi pahala itu gampang hilang, Pak. Bakterinya pahala itu banyak. Jadi pahala itu bisa hilang. Tetapi kalau tahu petunjuknya, insya Allah pahala itu bertahan. Di sini perlunya kita mengaji pertama lafziyah, Pak ya. Diartikan kalimat per kalimat. Perlunya nanti untuk belajar tafsir. Belajar tafsir tanpa mengetahui makna-makna lafaz seperti ini, ya sulit, Pak. Seperti orang menjawab terjemahan. Terjemahan kan bebas. Coba kita baca terjemahnya tentang ayat ini, ayat 40. Ya, masih halaman 251, ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri daripadanya, tidaklah akan dibukakan pintu bagi mereka, pintu-pintu langit. Ya, pintu langit perlu tafsir, Pak. Ya. Dan tidak pula mereka masuk surga sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Saking tidak mungkinnya, tidak ada unta yang segede itu kemudian masuk lubang jarum, tidak mungkin itu. Seperti itulah tidak mungkinnya orang-orang yang mendustakan Allah untuk masuk surga. Nah, para jamaah yang terhormat, untuk mengetahui petunjuk la tufattahu abwabus sama, tidak dibuka untuk mereka, yaitu pintu-pintu langit, itu perlu ada penjelasan dari Nabi yang didengar oleh para salafus sholih, sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau mentafsirkan mesti dengar dari Nabi, kecuali ayat-ayat kauniyah, Pak. Ayat-ayat yang tentang kauniyah itu, alam fisika ini bisa ditafsirkan sendiri dengan akal. Tapi kalau sudah masalah hukum, itu terikat kepada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Contoh makna abwabus sama. Ada beberapa pengertian tentang tidak dibuka pintu langit. Di antaranya tidak akan diterima amal mereka dan tidak akan sampai kepada Allah. Makna pertama, tidak dibuka pintu langit artinya amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Sebab amal diterima oleh Allah itu ada syarat-syaratnya, yaitu melalui petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh untuk beribadah kepada Allah dengan aturan menurut kamus karpe dewe. Yang penting itu iman. Soal ibadah itu menurut masing-masing. Nah ini orang tidak ngerti, Pak. Diberi pengertian tidak mau mengerti. Walaupun bagaimana besar kecilnya amal dan usaha mereka, bukan saja amal dan usaha itu mereka sampai kepada Allah, juga dosa dan permintaan, doa dan permintaan mereka diterima oleh Allah. Ada doa yang diterima oleh Allah. Beberapa keterangan menerangkan bahwa doa yang tidak diterima oleh Allah, pertama orangnya sombong.
Orang beriman tapi sombong, sombong terhadap teman-temannya. Apa artinya sombong terhadap teman-temannya? Satu, meremehkan orang. Apa kamu itu? Kebetulan ada orang agak tua, diberitahu anak muda, kamu itu anak kemarin. Nah, itu namanya sombong, meremehkan manusia. Orang tua punya kebenaran dan juga punya kesalahan. Anak muda juga punya kebenaran dan punya kesalahan. Tidak ada manusia yang mutlak benar, itu tidak ada, kecuali Nabi, Pak. Karena Nabi dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Di sini, doa yang tidak diterima oleh Allah karena orangnya sombong, bersikap sombong. Apalagi sombong kepada Allah. Sombong kepada sesama manusia saja itu tidak diterima oleh Allah. Yaitu ghamtun nas, meremehkan manusia. Yang kedua, orang menolak kebenaran. Diberitahu bahwa perbuatan ini perbuatan orang Hindu. Kok orang Islam melakukan? Nah, itu ditolak oleh Allah kalau berdoa. Caramu seperti caranya orang Hindu. Kami sendiri mengatur caranya berdoa itu. Bertahlil itu Allah mengatur caranya. Zikir itu Allah mengatur caranya. Jangan meniru sistem tekniknya orang lain, agama lain. Sebab agama lain itu agama yang dinyatakan kafir, Pak. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu. Agama yang benar di sisi Allah Islam. Dan siapa yang memilih agama selain Islam tidak diterima. Itu jelas, Pak, di dalam surat Ali Imran. Nah, di sini kenapa kok memakai sistem agama lain? Kenapa? Karena niru. Lu apa, ajaran Islam itu tuntunannya niru. Kan petunjuk dari Quran dan Sunnah. Nah, ini. Yang kedua, yaitu pengertiannya. Dalam pengertian yang lain, pintu langit itu artinya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, mereka tidak akan diterima oleh Allah, tetapi roh-roh mereka itu orang yang beriman itu langsung diterima oleh Allah, sedangkan orang yang tidak beriman rohnya itu diterima oleh Allah tapi ditempatkan di tempat yang rendah. Di dalam surat Al-Fatir, surat nomor 35 ayat 10, ini tafsir, Pak. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Wa ilaihi yas'atul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uhu. Kepadanya lah, pada Allah, naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal yang soleh dinaikkannya. Kalau tidak soleh, tidak naik, Pak, itu. Artinya pintu langit begitu. Ya Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah daripada doa yang ditolak. Satu, Pak, ya. Doa yang ditolak itu karena orang yang sombong. Yang kedua, makan barang haram. Memakai pakaian haram. Itu doanya ditolak oleh Allah. Ada sahabat Nabi ketika merasa berdoa tapi kok tidak diterima. Lalu Nabi bertanya, bagaimana makananmu? Bagaimana pakaianmu? Ternyata makanannya, pakaiannya dari barang haram. Yaitu makanannya barang haram. Wa ta'ahu minal haram wa malbasu minal haram. Anna yustajaba lahu. Oh, makananmu haram, pakaianmu haram, bagaimana itu diterima oleh Allah? Jadi maling, koruptor, itu doanya ditolak oleh Allah, Pak. Nah, jadi doa yang tidak diterima oleh Allah itu namanya langit tidak dibuka. La tufattahu lahum abwabus sama. Siapa itu? Ya, kafir di sini maksudnya mendustakan ayat-ayat Allah dan takabur kepada ayat-ayat Allah. Nah, para jamaah yang terhormat, tinggal satu ayat. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 41,
lahum min jahannama mihatun. Lahum, buat mereka. Hum itu isim dhamir, kembali kepada siapa? Kembali kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang takabur kepada Allah. Min jahannama, dari neraka jahannam. Bagi mereka adalah bagian daripada neraka jahannam. Mihat, mihat itu tempat tidur, Pak. Jadi mihatun itu artinya tempat tidur atau masa tidur. Tapi di sini artinya isim makan, Pak, tempat, Pak, tempat tidur. Wa min fawqihim, dan dari atas mereka ghawash, ada tutup yang rapat. Jadi di dalam neraka itu ada kotak-kotak gitu, Pak. Walaupun berdekatan, ini mertuanya, ini menantunya, tidak kenal. Dan tidak mendengar kata-kata dari manapun, dan ia kalau teriak-teriak tidak didengar oleh siapapun kecuali malaikat yang ditugaskan menjaga mereka. Di neraka jahanam itu ditutup rapat. Wa min fawqihim ghawash, di atasnya ada tutup yang sangat rapat. Tutup ini tidak bisa dibuka, Pak. Siapa yang berani membuka tutup neraka jahanam? Jahanam itu apinya dipanaskan sekian ribu derajat. Kalau orang menginjak, baru kakinya menginjak, otak mendidih. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Wa kadzalika, dan seperti itulah najzil zalimin. Tadi yang di atas najzil mujrimin, sekarang najzil zalimin. Kami membalasi orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya sesuatu pekerjaan yang proporsional, Pak. Wad'us syai'i fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengamalkan sesuatu sesuai pada aturannya. Nah, kalau orang Islam melakukan aturan-aturan Hindu, itu namanya zalim. Karena bukan dikehendaki Allah dilakukan. Ya ini dengan sendirinya orang-orang yang biasa melakukan itu mesti protes, Pak. Loh, apa elek itu? Kok apa elek ya itu? Membaca ini kan baik, iya, tapi tidak proporsional. Cara membacanya proporsional. Contoh Pak yang gampang, kopiah ini kan di kepala yang baik. Letakkan di dengkul begitu, baik atau tidak? Kopiah itu letaknya di kepala. Sepatu itu walaupun mahal, letaknya di atas, di bawah kaki. Coba sepatu letakkan di atas, orang tertawa atau tidak? Itu namanya tidak adil. Sepatu itu letaknya di alas kaki, tapi kalau sepatu diletakkan di kepala, walaupun harganya mahal, itu tidak adil, zalim namanya. Kopiah walaupun hanya 50.000 diletakkan di kepala, jangan diletakkan di kaki. Seperti ini berbuat ibadah, kalau ibadahnya orang lain, jangan dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah kalau Allah tidak perintah. Jadi ibadah itu rumusnya begini, Pak. Urusan ibadah tunggu perintah. Kalau tidak ada perintah, jangan dilakukan. Tapi kalau urusan dunia, sepanjang tidak ada larangan, boleh kau lakukan. Tetapi kalau ada yang merusak, jangan. Walaupun halal, tapi menyebabkan madarat, jangan dilakukan. Ya, kan ada orang tua tidak boleh makan daging kambing, jeroan kambing. Kalau makan, kumat, Pak, tekanan tensinya. Itu terkena firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukati fa'ahsinu. Jangan kau menjerumuskan dirimu ke dalam kerusakan. Ambil yang baik-baik. Kalau dilarang daging kambing, ya ambil ikan laut saja lah. Ini. Kalau ikan laut juga tidak boleh, tidak baik, ya tahu tempe saja lah gitu. Itu juga bergizi. Jadi kalau urusan dunia, bila tidak ada larangan, boleh dilakukan, boleh dimakan kalau itu makanan.
Tapi kalau ibadah jangan dilakukan kalau tidak ada perintah. Nah, rumus inilah yang banyak tidak dikenal oleh orang-orang Islam. Kenapa? Tidak mau belajar, tidak mau tolabul ilmi, dikandani tidak percaya, sudah terlanjur mengikuti tradisi leluhur kita. Notabene leluhur kita itu banyak yang primitif atau agama Hindu. Di Indonesia itu kan lebih dahulu Hindu dari Islam, Pak. Tadi kan dikatakan abad keempat itu agama Hindu datang dari India ke Indonesia, ke Nusantara. Sedangkan Islam jauh di belakangnya. Nah, Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW termasuk misi terakhir, Nabi terakhir. Al-Quran melengkapi dan menghapus sebagian daripada hukum-hukum yang sebelumnya. Tadi kemarin itu diterangkan dengan panjang lebar. Apa pengertiannya? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina ya man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihah. Itu hadu itu di masa Nabi Musa. Karena apa diteruskan Al-Quran? Harus pindah kepada Al-Quran. Nah, ini sekarang sudah ada. Yang penting agama itu sama dasarnya. Tadi surat Al-Baqarah ayat 62 tadi itu. Agama itu sama. Yang penting kan beriman dan beramal soleh. Kapan beramal soleh yang diterima itu? Di zaman Nabi itu turun. Setelah Nabinya diteruskan Nabi yang lain membawa perubahan. Perubahan itu yang diikuti. Nah, pengertian inilah yang harus diketahui oleh orang yang beriman supaya imannya bersih dan amalnya muhsin. Artinya muhsin itu sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang mujrimin tadi itu, orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, mereka itu ada di bagian neraka jahanam. Neraka jahanam itu luas, Pak. Nah, sebagian digunakan menyiksa oleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi itu. Mihad sebagai tempat tidur. Ya dah enak, Pak. Di neraka itu tidak bisa tidur. Walaupun itu disediakan sebagai tempat tidur. Ini. Min fawqihim ghawash. Di atas neraka itu ada tutup yang rapat. Ini. Wa kadzalika najzil zalimin. Seperti itulah Allah membalasi orang-orang yang zalim. Nah, orang zalim tadi itu artinya berbuat sesuatu tidak pada tempatnya. Beriman kepada Allah tapi imannya tercampur dengan kelenik. Contohnya tadi itu ada hari becik, ono dino sesat. Siapa yang menentukan hari ini baik, hari ini tidak baik? Di antaranya digunakan waktu-waktu nikah. Tadi kan terangkan begitu tuh. Hari itu semua sama. Yang dilebihkan oleh Allah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Kemudian bulan Ramadan. Lain itu sama. Percaya ini sesat, ini tidak sesat, itu petunjuknya harus dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke pasar, di perjalanan ketemu kucing tukaran, Pak, balik. Kenapa begitu? Percaya seperti kepercayaan leluhur kita. Itu ada pada ajaran lain, agama lain, Pak. Sedangkan agama lain tidak diterima oleh Allah kecuali Islam. Ini di dalam Al-Quran. Bukan kami ini monopoli, enggak, Pak. Para jamaah yang terhormat, kemudian tentang ayat yang menjelaskan lagi bahwa tempat mereka adalah neraka. Ini seperti surat At-Taubah. Belum kita baca, Pak, At-Taubah ini. Ini masih surat Al-A'raf. Yaitu surat 9 ayat 49. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Bacaan tajwidnya ikhlas, lamuhitatun bil kafirin. Sesungguhnya jahanam meliputi orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Yang tidak mengikuti ajaran Allah, tidak mengikuti utusan-utusan Allah. Dan utusan Allah itu berperiode, Pak. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud,
Soleh, Ibrahim, Lut dan seterusnya. Yang terakhir Nabi Muhammad ini adalah ajaran yang paling sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Sudah sering diucapkan ini. Ayat yang turun terakhir di Madinah, tapi turunnya di Mekah. Periode Madinah, tapi turunnya di Mekah pada waktu Nabi Haji Wada. Ini. Hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku suka ridho Islam sebagai agama. Nah, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah karena kita berada di dalam hidayatullah, yaitu dinul Islam. Sampai di sini dulu, kita sambung nanti bab yang lain, yaitu balasan terhadap orang-orang yang beriman. Kalau orang yang kafir seperti itu, orang beriman apa balasannya? Pada yang akan datang insya Allah kita sampaikan pada ayat 42 dan 43. Orang yang gemar berilmu, tahu yang satu, ingin tahu yang lain. Kalau orang belajar cukup sampai di sini, itu akan mendapatkan kekurangan-kekurangan yang banyak, Pak. Sebab ilmu Allah itu banyak sekali. Mari kita tutup, kita akhiri kajian ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.